studi Al-Quran dalam modul kita. Yang pertama, sebutkan ilmu yang mencakup di Al-Quran dalam berbagai bidang. Jawabannya, ilmu Al-Quran mencakup di berbagai bidang seperti tafsir, tajwid, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah penulisan Al-Quran. Yang kedua, apakah tujuan dari penulisan Al-Quran? Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk ataupun pedoman untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pada masa kapan pertama kali Al-Quran dibukukan? Al-Quran pertama kali dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar untuk menghindari hilangnya hafalan. Yang keempat, jelaskan proses pembukuan dan pengumpulan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu-wahyu yang disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Lalu pada masa Khalifah Abu Bakar, sekitar 632 sampai 634 Masehi, setelah banyak hafal Al-Quran gugur di medan perang. Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Thabit ditunjukkan untuk pemimpin penulisan mushaf pertama. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, sekitar 644 sampai 656 Masehi, karena untuk mengatasi perbedaan dialek dan bacaan, Utsman memerintahkan penyeragaman Al-Quran dan membentuk standar bacaan Al-Quran yang disebut mushaf Utsmani. Yang kelima, apa sajakah tujuan dari mempelajari studi ilmu Al-Quran? Membantu manusia untuk menggali makna dan juga pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga memastikan umatnya memiliki pemahaman yang benar dan akhirat terhadap teks Al-Quran, serta mendapatkan hikmah yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keenam, sebutkan dasar-dasar ilmu Al-Quran. Yang pertama, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu ulum Al-Quran, ilmu qiraat, asbabun nuzul, makkiyah dan madaniyah, nas dan mizan. Yang ketujuh, jelaskan mengenai keistimewaan Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab agama. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang diakui oleh umat Islam, tetapi juga seringkali menjadi objek kajian bagi para cendekiawan dari berbagai latar belakang. Al-Quran mencakup ajaran yang komprehensif, tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki keindahan sastra yang luar biasa. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang keasliannya terjaga sepenuhnya sejak diturunkan hingga saat ini. Al-Quran berhasil mengubah masyarakat Arab saat itu yang jahiliyah atau bodoh menjadi masyarakat yang beradab, berilmu, dan bermoral tinggi. Yang kedelapan, mengapa Al-Quran dinamai dengan Al-Furqan? Dinamai Al-Furqan karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kebaikan dan ketinggian derajat manusia serta mengangkat semua keburukan. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang turun kepada Rasul saat beliau hijrah ke Madinah. Yang ke-10, sebutkan 3 kelompok mazhab dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, penentunya didasarkan pada tempat turunnya ayat tersebut. Yang kedua, penentunya didasarkan kitab atau yang sering disebut dengan objek penerimaan. 3, menentukan berdasarkan pada waktu sebelumnya atau sesudahnya Rasulullah SAW hijrah. Yang ke-11, mengapa pentingnya ilmu Makkiyah dan Madaniyah? Karena untuk memahami klasifikasi ini sangat penting dalam studi Al-Quran, terutama untuk mengkaji hukum nasib dan manus, hukum yang menghapus dan yang dihapus, serta untuk memahami konteks turun ayat sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat. Yang ke-12, sebutkan hadis mengenai berkahnya Al-Quran dalam kehidupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, sebutkan beberapa keberkahan Al-Quran dalam kehidupan, yaitu kesederhanaan dan kemurahan hati, keberanian, kesetiaan dan juga amanah dan kejujuran. Yang ke-14, apa saja prinsip hidup sehat dalam Islam? Mengkonsumsi yang halal, tidak berlebihan dalam makan ataupun minum, menjaga kebersihan jasmani serta rohani, berobat dengan cara yang halal. Yang ke-15, jelaskan metode dalam memahami Al-Quran.
Dengan cara pengobatan spiritual dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga zikir, doa, serta istighfar. Selanjutnya dengan pengobatan fisik dengan bahan alami menggunakan madu, zaitun, kurma, air, zam-zam, habatul sauda. Yang ke-16, apa yang dimaksud dengan adab? Istilah adab diidentikan dengan istilah etika dan akhlak. Menurut Ensiklopedia Islam, adab mempunyai arti kesopanan, tingkah laku yang baik dan pantas, serta kehalusan budi bahasa, tata susila, dan kesusastraan. Sedangkan menurut KBBI, adab berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Yang ke-17, analisis asbabun nuzul surat Al-Fatihah ayat 1-7. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah ayat 1-7 tidak secara spesifik disebutkan dalam kitab tafsir. Namun surat ini diyakini sebagai surat yang diturunkan di Mekah dan berfungsi sebagai pembukuan Al-Quran. Surat ini berisi pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta permohonan petunjuk dan bimbingan. Yang ke-18, jelaskan metode pembelajaran asbabun nuzul. Dapat dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab tafsir dan sejarah Islam. Selain itu, kita juga dapat mempelajari asbabun nuzul melalui ceramah dan diskusi dengan para ulama dan cendekiawan muslim. Yang ke-19, jelaskan makna rezeki dalam Al-Quran. Rezeki dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup kesehatan, ilmu, ketenangan, serta kesempatan untuk beramal saleh. Al-Quran menjelaskan bahwa rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijamin baik di setiap makhluk. Lebih dari itu, Al-Quran juga memberikan pedoman praktis tentang cara meraih rezeki, yaitu dengan bertakwa, bersyukur, dan bekerja keras. Yang ke-20, bagaimana cara pemeliharaan Al-Quran? Terdapat dua cara utama dalam pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama dengan memelihara secara lisan, penghafalan menjadi metode paling utama dalam menjaga keaslian Al-Quran. Yang kedua dengan cara Al-Quran ditulis dan dibukukan. Yang ke-21, dari manakah sumber utama hukum Islam? Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ke-22, sebutkan fungsi dari mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bentuk kebenaran para nabi, keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan sebagai ucapan Allah. Apa yang dinyatakan Nabi adalah yang benar. Yang ke-23, hal apa saja yang menjadikan kemukjizatan Al-Quran? Kemukjizatan Al-Quran bersifat abadi sebagai masa dan terbatas pada unsur dan cara tertentu. Yang ke-24, jelaskan prinsip utama dalam politik menurut Al-Quran. Salah satu prinsip utama dalam politik menurut Al-Quran adalah keadilan. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Yang ke-25, apakah Al-Quran telah berpengaruh dalam pembentukan karakter? Al-Quran berpengaruh dalam pembentukan karakter dengan memberikan pedoman nilai moral, spiritual, dan sosial yang membentuk individu menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki identitas yang religius yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.